sehingga hatiku lega. Waktu bimbang dan getar, di waktu aman dan segar, bebas dari seteru di dalam saat yang Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kami menyampaikan juga selamat beribadah kepada jemaat yang sedang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan untuk informasi ibadah di pagi hari ini, kita menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang keempat, dan sekaligus dengan pelantikan panitia pemilihan pelayan khusus dan komisi BIPRA. Dan ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Teddy Atiwang, Sarjana Teologia. Untuk itu dalam persiapan jemaat diundang berdiri. Kita melakukan dalam kidung jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah keadilan yang menghidupkan. Berhubungan dengan tema ini, maka kami telah memilih sebagai nats pembimbing Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari berdoa. Segala puji dan puja kami naikkan kepadamu Tuhan. Tindakan ketaatan dan kesetiaan boleh kami wujud nyatakan ketika kami ada dalam ibadah di hari Minggu ini. Membesarkan namamu, mengagungkan namamu, dan Engkau memberikan kami sukacita dan kebahagiaan dalam mana kami boleh diperkenankan olehmu Tuhan dalam ibadah di gerejamu
bahkan di rumah jemaat masing-masing di hari Minggu ini. Dan jadilah ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Apa dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, biar kita tetap teguh mengasuh. Silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Aku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di depan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kemurahan-Mu selalu ada dalam hidup kami ya Bapa. Engkau tidak melihat apa yang kami lakukan, walaupun kami menyadari apa yang kami lakukan. Dan kami tahu bahwa Engkau Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Terlebih dosa, kesalahan, perbuatan yang melanggar peraturan-Mu, melanggar hukum-Mu. Banyak hal yang telah kami buat di hidup ini. Seringkali kami jatuh, kami lalai, kami diliputi ketakutan dan kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, sehingga kami dikuasai oleh perbuatan jahat, perbuatan dosa. Hal yang sama kami lakukan dalam kehidupan terhadap sesama kami. Ada kehidupan yang saling dalam persaingan yang tidak sehat. Ada iri hati, ada kesombongan, ada mementingkan diri sendiri, menekan sesama kami, berbuat tidak baik terhadap sesama kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, kasihani kami, dan kiranya Engkau baharui kami, mengangkat dan mengeluarkan kami dari dosa. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah memuji nama-Nya. Dihapuskan dosamu hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan
hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber perbasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari berdoa. Di hari Minggu ini, dalam ibadah ini, kami rindu untuk membaca. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya kerinduan kami untuk mendengar firman menjadi kerinduan kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan firman-Mu sebagai wujud tanggung jawab iman kepadamu, Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Perkenankan kami untuk membaca firman-Mu, karena kami percaya Engkau mempersiapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab di pagi hari ini dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan 24, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Ulangan 24 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu, mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepadamu, Miriam, pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang akan kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Kembalikanlah gadai itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras kerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai.
haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Di sana itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya. Sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Saudara-saudara, saya besar di kampung. Dari kecil sampai umur 33 tahun saya ada di kampung. Dan tahu benar apa yang kalau orang kampung buat. Kalau dulu jabaku minta api, bara, jadi tampurung ada 3 situ. Ada saya susung, kemudian minta bara ke tetangga atau sesama. Dulu ketika ada kelebihan di tetangga, dibagikan ke tetangga-tetangga yang lain. Dulu kalau nak ada rica, nak ada tomat, minta ke tetangga yang lain. Tapi kalau 3 kali minta, semua suruh batanang. Napa tuh balakama kontanang supaya nak minta-minta. Jadi itu kehidupan orang kampung. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga menjalin kebersamaan dengan sesama. Karena saudara yang terdekat adalah tetangga. Kalau ada di sekitar tetangga, ada tetangga di sekitar, itu hubungannya bagus. Dia bilang biar nak basudara, mertu hubungannya rasa basudara. Itu di kampung. Yang saat ini mungkin sudah terkikis. Sudah ada. Nah mungkin kalau sekarang ini orang meminta api. Oh, kenapa tuh kompor gas? Nah mungkin saat ini orang minta tomat. Paling orang bilang bangun pagi-pagi kak kondola tumas. Jadi kepedulian, keperhatian terhadap sesama saat ini sudah mengalami kemerosotan. Mungkin zona ada, termasuk di kampung-kampung. Mengapa saya ungkapkan ini? Pergeseran ini karena kita ini sudah berada di zaman yang di zaman ini mementingkan diri sendiri, egoisme lebih tinggi daripada kepedulian terhadap sesama. Kalau peduli terhadap orang,
Paling hanya ketika ada duka baru peduli. Dan mungkin yang lain-lainnya. Tetapi ketika orang mundur ke belakang di tahun 80-an, di tahun 70-an atau 90-an ke sana, masih ada itu. Ketika ada pesta, masih ada tuh nasihat-nasihat dari orang-orang tua. Tetapi ketika tahun 2000-an ini kemari, ketika kasih nasihat orang sunak dengar. Ketika kasih nasihat tuh orang tidak bicara tidak sesuai juga dengan nasihatnya. Tidak memberi contoh. Akhirnya termasuk di pesta-pesta, kalau dulu di kampung saya kalau di pesta, kalau nak mau 4 orang atau 5 orang bicara, bukan pesta namanya. Jadi lebih banyak tuh orang bicara, lebih banyak orang kasih nasihat, lebih bagus. Sekarang enggak. Di pesta-pesta, di resepsi, orang lihat pembicara satu mewakili keluarga kedua belah pihak. Lain kali suka saya tahu 5 menit bicara. Memang orang bicara 5 menit. Introduksinya saya 10 menit. Padahal itu penting. Saling memberi nasihat, memberi motivasi, memberi pesan. Seperti dalam bacaan ini, khotbah Musa terhadap umat Israel. Mengapa Musa berkhotbah? Mengapa Musa berpesan? Karena umat ini akan diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Tantangannya lebih besar dari 40 tahun mereka ada di padang gurun. Yang akan masuk di tanah Kanaan adalah generasi baru. Generasi yang lahir di padang gurun. Yang tua-tua so mati. Bayangkan kalau keluar dari tanah Mesir so 50 tahun. 40 tahun perjalanan ke tanah Kanaan. So berapa tahun dorang hidup? Banyak so mati. Yang generasi tua yang tersisa kurang 2. Yosua dan Kaleb. Kurang 2 ada masuk. Musa pun tidak boleh masuk. Tidak diizinkan masuk. Tetapi dia memberikan nasihat, dia memberikan masukan, dia mengingatkan kembali umatnya bahwa untuk masuk tanah Kanaan, apa yang disampaikannya menjadi peringatan hidup. Karena di Kanaan bukan ada orang. Banyak orang, dan orang-orang yang ada di Kanaan itulah orang-orang yang menyembah dewa, orang-orang kafir yang tidak memahami tentang kehidupan sesama. Sehingga bacaan ini mengingatkan kita untuk realita yang ada. Biasa sama deh orang masuk rumah tangga yang baru dikasih tahu. Begini kalau mau masuk rumah tangga yang baru, begini kalau membangun rumah tangga. Begini kalau menjaga keutuhan komitmen pernikahan, dikasih tahu supaya tahu. Tidak tahu kalau tidak dikasih tahu. Jadi dikasih tahu supaya tahu bagaimana memasuki kehidupan yang baru. Orang Israel ini memasuki kehidupan yang baru, dan kehidupan yang baru itu banyak hal yang baru yang akan mereka alami, di hal-hal yang negatif, di hal-hal yang tidak baik, di hal-hal yang tidak berkenan oleh Tuhan. Dunia baru. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kehidupan sosial memang ada 2 strata yang kita hadapi di dunia ini. Pertama ada tuan dan pekerja, ada pemilik dan peminjam, ada kaya dan miskin. Atau dalam bacaan ini pun ada 2 strata sosial. Pemilik dan peminjam, kaya dan miskin, tuan dan pekerja, kuat dan lemah. Yang kuat menindas yang lemah. Yang terjadi di Kanaan begitu. Orang tidak saling menghargai, yang kaya lebih kaya, yang miskin lebih parah. Mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Yang penting kita hidup, nak pusing tuh orang lain mau hidup atau nyanda. Itu kehidupan di situ. Oleh karena itu Musa mengingatkan orang Israel untuk tidak meniru atau tidak hidup bersama dengan gaya hidup seperti itu. Keberadaan mereka sebagai umat Allah jangan dipengaruhi dengan cara hidup, gaya hidup seperti itu.
Oleh karena itu Musa berapa kali mengingatkan mereka supaya mereka mengingat apa yang terjadi yang Tuhan buat, bahwa mereka budak di tanah Mesir, dan kasih karunia Tuhan, Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Itu komitmen, itu janji iman. Karena kalau orang masuk tidak dalam kekuatan dengan Tuhan, masuk dengan tidak beriman di tanah Kanaan, dengan gaya hidup orang yang bermacam-macam, melakukan banyak dosa, maka mereka akan terseret kepada kehidupan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu bacaan ini mengingatkan, kalau mau kasih pinjam, jangan jadi beban si orang yang meminjam. Gadai itu kan pinjam. Jangan ditagi-tagi kalau belum mampu. Jangan menghilangkan harkat dan martabat orang itu hanya karena dia meminjam sesuatu. Orang tua, anak-anak jangan saling membinasakan. Kalau ada panen, jangan panen semuanya. Harus disisakan untuk janda, orang asing, yatim piatu. Itu perintah. Nah, kalau bicara perintah itu harus apa? Harus dilakukan. Bentuk solidaritas, bentuk tanggung jawab, bentuk sepenanggungan terhadap orang lain. Yesus Kristus kan katakan, ketika aku di penjara nak datang, ketika aku tidak berpakaian, kau tidak memberikan pakaian, ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minuman. Mereka katakan, di mana kami melihat Tuhan Yesus ada di penjara, haus, lapar, tidak berpakaian. Yesus katakan, siapapun yang kamu jumpai, mereka yang kelaparan, mereka yang haus dan tidak melakukannya, mereka berdosa. Jadi itu tindakan-tindakan spiritual, tindakan-tindakan rohani, tindakan-tindakan iman yang harus diwujud nyatakan sebagai orang beriman. Orang kaya harus peduli kepada orang yang miskin. Orang miskin harus kuat keluar dari kemiskinan. Orang kaya jangan menginjak harkat dan martabat orang miskin. Orang miskin juga jangan berada dalam kepasrahan di kemiskinannya, tetapi menjadikan kehidupan ini untuk tetap berjuang, berbuat, dan bertindak. Orang di kota hidup beda dengan di desa. Di desa dulu lain kali itu antara rumah sebelah dengan rumah sebelah nak ada pagar. Di kota rumah sebelah dengan sebelah bukan cuma pagar, dinding beton. Lain kali so nak ada pagar, so rumah, so kamar, so di beton. Itu realita. Lain kali itu rumah sebelah dengan rumah sebelah nak baku tahu, nak baku togor. Seyu semi sapa ngana sapa kita. Tapi walaupun di kampung sekarang masih ada kebersamaan, masih ada kepedulian. Walaupun so ada pagar, tapi pagarnya pendek. Di kota tuh pagar lebih tinggi dengan orang, dengan rumah bukan orang. Kenapa? Tidak mau bersosialisasi, tidak mau hidup dalam sosial masyarakatan. Mau menang sendiri. Di sebelah ada duka, di sebelah ada menangis karena duka, di sebelah sementara pesta karena hari ulang tahun. Sekarang itu. Jadi kepedulian sana pusing. Sabar nih, makan atau nyana bukan tapi urusan, yang penting kita makan. Itulah yang harus kita berantas ya. Itulah yang gereja harus bicara soal itu. Bahwa kita ada di dunia ini dengan kelimpahan berkat, dengan kekayaan yang Tuhan anugerahkan, itu ada orang miskin punya di situ. Bukan orang punya tok. Oleh karena itu bacaan ini katakan keadilan yang menghidupkan. Yang adil adalah ketika kita peduli orang lain. Yang adil adalah ketika kita masuk dalam kehidupan orang lain. Bukan masuk campur, tapi peduli atas kelemahan mereka,
peduli atas kekurangan mereka, peduli atas keprihatinan mereka. Ketika orang membantu, orang tidak akan menjadi miskin dan orang tidak akan menjadi kaya. Tetapi setidak-tidaknya ada rasa keadilan dalam kepedulian terhadap sesama kita. Jangan orang manfaatkan mereka. Mereka tidak bisa manfaatkan kita mungkin. Tapi banyak hal orang memanfaatkan orang-orang yang dalam kelemahan, yang dalam kekurangan, yang dalam kemiskinan. Tuhan marah. Oleh karena itu Musa mengingatkan orang Israel ketika ada di tanah Mesir, di tanah Kanaan, mereka harus hidup adil. Mereka harus hidup dalam hukum Tuhan. Mereka harus mendengar perintah Tuhan. Sebentar orang akan melantik panitia pelayan khusus, panitia pemilihan pelayan khusus tahun 2021 ini. Mereka akan bekerja sampai selesai dan orang topang dalam doa mereka untuk mengerjakan yang mereka harus lakukan. Pemilihan pelayan khusus kolom, pemilihan BIPRA, jemaat, pemilihan badan pekerja itu dompet tanggung jawab. Bersama dengan badan pekerja, orang akan menata jemaat ini. Yang so lewat tuh kolom so banyak, so lewat 25, orang mekar. Jangan alergi dengan mekar. Semua bapisah. So nak sama-sama. Kalau kau den kolom ini, aduh sadap kalau Desember, banyak tuh. Tuh hadiah-hadiah diakonia Natal. Kalau mau pergi kolom solong sebelah, orang-orang miskin di sebelah. Malas bagi gereja. Langsung mau pindah jo. Nanti kita antar yang musik bambu mau pindah. Sebagai gereja kita membutuhkan satu penyegaran hidup. Berjemaat berkolom, jemaat saja bisa mekar, apalagi kolom. Jadi kalau sudah 25 lebih mekar, supaya lebih banyak itu pelsus. Bisa itu pemekaran jemaat, lebih sedikit, lebih bagus. Tata gereja 2021 13 kolom, 13 KK sampai 25. Bayangkan kalau orang PKK di sini 13, jo patok 13. Berapa kolom terang sini? Banyak kolom. Ini bukan kepentingan saya, bukan kepentingan badan pekerja. Ini untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Ini untuk kepentingan memuliakan Tuhan. Sekarang tuh kolom ada yang 30 lebih. Ibadah cuma 20, 25. Mana tuh lain? Serta mau pemekaran, ini mau tetap di kolom situ. Tak suka di kolom itu, aja ibadah Serta saki minta doi, kasih saki no. 1 juta. Berikut siapa naknya masuk gereja, siapa naknya masuk kolom, saki 150. Kalau mati 100 jo. Belum kali kasih banyak kok jawab kali akan doi itu. 150 jo. Sesama jo. Kalau hamil, mesti bayar katu DP ongkos bakuat 500. Ongkos bakuat ini 500. Biar nak masuk gereja 500. Ongkos bakuat. Mulai sama 3 anak kambar, 1.500. Kalau kambar 3 berarti 1,5 juta. 3 kali bakuat. Begitu supaya adil. Anggota jemaat banyak yang basuar-basuar pi gereja. Tengah malam baru pulang. Pi ibadah. Pi gereja. Ibadah-ibadah BIPRA. Itu lain cuma di rumah. Serta saki sama. Adil. Orang harus adil, gereja harus adil, ada konsekuensinya. Ketika taat dan setia, ada rewardnya, ada penghargaannya. Ketika malas, ada hukumnya. Begitu bergereja, toh? Atau lebih teologinya. Siapa yang rajin beribadah, memuji memuliakan Tuhan, ada sorga. Yang malas, neraka. Kehidupan bergereja.
keadilan. Itu yang harus orang bangun. Yang tulang sobo badara, tulang lebar suar marnyanda. Bergereja adalah ketika kita bersama. Bergereja ketika kita bergandengan tangan, memuji memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan ini, memuji Tuhan, tulang damang gorosau di rumah. Ini live. Jangan tuh masih kuat, tenaga masih kuat, pikiran masih fresh, tinggal di rumah. Datang beribadah, gereja so buka. Pakai masker. Datang jo kalau nada doi mau masker, gereja siap masker. Kalau ada hand sanitizer datang di gereja, nanti mau spoi. Ya le mulung bage. Jaga jarak, nanti saya duduk sendiri di muka kalau musuh jaga jarak. Banyak alasan orang-orang sekarang, banyak alasan. Mar kalau mau pi pesta, odo jago. Mau pi di sini jago. Siapa nak datang di gereja nak jago. Semangat dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Diundang berdiri saudara-saudara. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Gereja Masih Injili di Minahasa. Kita mulai. Kami mengaku Tuhan Allah yang kekal itu, esa berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta, Tuhan alam menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Dikuburkan dan pada ketiga bangkit, mengalahkan dosa dan naik ke surga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menjadikan dan menggenapkan damai sejahtera. Tuhan Al-Hadi dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya dipanggil memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan dengan jujur. Kami mengaku bagi persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Kami melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kami membiarkan Tuhan di tanah Minahasa dan seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, saksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama untuk menghadirkan keselamatan, tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Silakan duduk. Kita beralih ke tata ibadah pelantikan panitia. Pengajaran Jemaat Yesus Kristus pada hari ini panitia pelayan khusus. Panitia pemilihan pelayan khusus. Komisi BIPRA dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode 2022-2026 akan dilantik. Sebelum dilantik, perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang panitia pemilihan pelayan khusus. Pada dasarnya semua sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja Gemim, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan, urusan pelayanan, panitia, tim kerja, dan yang diutus. Walaupun tugas, tanggung jawab dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7:11-16. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Silakan badan pekerja untuk membacakan surat keputusan. Saya akan membacakan surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma tentang panitia pemilihan pelayan khusus Komisi Bipra dan BPMJ Gemim Karisma. Dan ketika nama-nama dibacakan, mohon mengambil tempat di depan. Surat keputusan nomor K003 garing BPMJ garis datar skep garing angka Romawi 4 garing tahun 2021 tentang pemilihan pelayan khusus Komisi Bipra dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode 2022-2026. Menimbang keputusan sidang majelis nomor K005 garing BPMJ garis datar skep garing angka Romawi 4 garing 2021 tertanggal 20 April 2021 tentang penetapan panitia pemilihan pelayan khusus Komisi Bipra dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode 2022-2026 tahun Jemaat Gemim Karisma Buha Manado. Mengingat Tata Gereja Gemim tahun 2021 memutuskan menetapkan pertama mengangkat panitia pemilihan pelayan khusus Komisi Bipra dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode 2022-2026 yang nama-namanya terlampir. Kedua, melaksanakan pemilihan pelayan khusus Komisi Bipra dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode 2022-2026 sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, panitia berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado wilayah Manado Mapangetumpa. Keempat, biaya dan anggaran pemilihan dibebankan melalui kas jemaat. Kelima, keputusan ini berlaku sejak pelantikan panitia sampai Januari 2022 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado tanggal 24 April 2021, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado sudah bertanda Ketua Pendeta Teddy Atiwang Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Vice A. Rumengan Karu. Tembusan yang terhormat Badan Pekerja Majelis Jemaat Manado Mapangetumpa yang bersangkutan dan arsip. Lampiran nama panitia pemilihan pelayan khusus Komisi Bipra dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode 2022-2026 nomor K003 garing BPMJ garis datar skep garing angka Romawi 4 garing tahun 2021 tanggal 20 April 2021. Penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado. Ketua Bapak Yeldi Joni Rogahang, kolom 15. Wakil Ketua Bapak Dr. Andes Rafein Londo, kolom 8. Sekretaris Bapak Dr. Andes Jamie Palandi, kolom 4. Anggota kolom 1 Bapak Sony Korompis, Sarjana Pendidikan.
Bapak Berti Lumuhu, Bapak Glenn George Rumondor. Kolom 2, Bapak Iboike Resaf Metikohi, Ibu Dr. Randa Paulina Maraina Pusung, MSI, Ibu Daisy Sonya Rumondor. Kolom 3, Bapak Rolike Tulango SE, MSI, Ibu Debbie Natalia Rugian, Bapak Claudia A. Kermite SH. Kolom 4, Bapak Domingus Rantelinggi, Ibu Sonya Lineke Lente. Kolom 5, Bapak Edi Kristianto, Ibu Cynthia Livi Polar, Ibu Magrice Martina Sondak. Kolom 6, Bapak Ferdi Sumalea Gumolung, Bapak Ferry Kaing, Ibu Trisha Florence Herlina Kanine. Kolom 7, Ibu Yolanda Yene Ngantung, Bapak Melki Korompis, Ibu Meiti Elvira Alicia Kumenit. Kolom 8, Bapak David Kristianto Diba, Ibu Jayanti Putri Permata Runtuwaro. Kolom 9, Ibu Syana Caroline Kures, Ibu Fitria Tuweng Kesong. Kolom 10, Ibu Amelia Riung, Bapak Axel Versin Pelongan, Kelvin Immanuel A. Sidete. Kolom 11, Abigail Michelle Walangare, Natalia Anastasia Veronica Wenas S.A.K., Ibu Diana Palit SPD MAP. Kolom 12, Bapak James Steve Koagau, Ibu Kristiana Warau SE, Ibu Telma Baguna. Kolom 13, Bapak Jerry Joseph Ratu, Ibu Eike Monik SPD, Ibu Grace Prof. Kolom 14, Ibu Jane Pauline Liun Sanda, Bapak John Arnold Kaligis, Bapak Edwin Fendi Sendo. Kolom 15, Bapak Samsudin Hiskia Kululu, Ibu Yufiandi FM WL. Kolom 16, Bapak Ferdi Hartian Edon Lida SP, Bapak Musa Frans Daniel Elipta Tangel, Ibu Esther Vernelia Mende. Kolom 17, Bapak Danen Lambe SE, Ibu Rita Tamalonggehe. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buah Manado, Ketua Pendeta Teddy Ati Wangsarjana Teologi, Sekretaris Penatua Vice A Rumengan Karu. Demikianlah pembacaan surat keputusan ini. Depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia untuk dilantik sebagai panitia pemilihan pelayan khusus Komisi BIPRA dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buah Manado periode 2022-2026. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami silakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi panitia pemilihan pelayan khusus Jemaat Gemim Karisma Buah Manado periode 2022-2026. Apakah saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? 3. Berjanjikah saudara untuk tetap hidup kudus sesuai kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia melaksanakan tugas saudara-saudara sebagai panitia pemilihan pelayan khusus Jemaat Gemim Karisma Buah periode 2022-2026 dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas saudara. Saudara-saudara, apakah jawab saudara?
Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus melantik saudara-saudara menjadi panitia pemilihan pelayan khusus, pemilihan pelayan Komisi Bipra dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode 2022-2026. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berdua bagi Allah. Amin. Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Menghadap ke jemaat. Saudara-saudara anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang dilantik menjadi panitia pemilihan pelayan khusus Jemaat Gemim Karisma Buha Manado periode pelayanan 2022-2026 dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka supaya Jemaat Gemim Karisma Buha semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Tanpa pamrih, karya terus dengan hati teguh, meski dingin dalam menangguhkan, putus kau mengabdi bagiku. Disilakan duduk kembali.
Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, marilah kita membawa persembahan kita sambil menyanyi Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan-Mu padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Anak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat tiada putusnya, hendak puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
Jemaat yang Tuhan Yesus berkati diundang berdiri dan kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita beri. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami tertunduk sambil menaikkan ungkapan syukur kepadamu. Oleh karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami boleh beribadah di pagi hari ini, bersyukur, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebagai tanda syukur kami sudah membawa persembahan yang semuanya berasal dari Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau memakai persembahan ini dan memberkati kehidupan kami pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus, di mana ibadah persekutuan di pagi hari ini boleh terlaksana dengan begitu baik. Untuk itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, plan khusus yang hadir di pagi hari ini, dan juga jemaat yang hadir di pagi hari ini juga, Jemaat Kolom 13 sampai dengan Jemaat Kolom 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadim kita, Bapak Pendeta Teddy Atiwang STH yang sudah melayani. Tentu kami berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Ibu Bapak Pendeta dan keluarga, di mana saja Bapak Pendeta dan keluarga pergi dan berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi. Juga ucapan terima kasih juga kepada yang terlibat di dalam pelayanan, kantoria, prokantor, petugas LCD, pemain keyboard, multimedia, juga Panji Yosua, ketata layanan juga. Kami juga menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada seluruh jemaat yang hadir juga di pagi hari ini, kami juga menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati baik tugas, usaha, dan pekerjaan kita. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus membuka segala pintu berkat menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita masuk dalam warta jemaat. Untuk warta jemaat Minggu tanggal 25 April 2021, ibadah subuh pada jam 5.30, Kadim Pendeta Ruth Paat MTH, petugas ibadah Jemaat Kolom 16, kolom yang beribadah kolom 13 sampai dengan kolom 17. Pada jam 7.30, Kadim Pendeta Teddy Atiwang STH, petugas ibadah kolom 4, kolom yang beribadah kolom 1 sampai dengan kolom 6. Pada ibadah siang jam 9.30, Kadim Pendeta Yulia Lewan STH, petugas ibadah kolom 10, kolom yang beribadah kolom 7 sampai dengan kolom 12. Untuk jadwal pelayanan ibadah kolom, keluarga Singalintong, kolom 4 hari Rabu tanggal 28 April 2021, keluarga Palandi Rompas, kolom 5 Rabu 28 April 2021, keluarga Kodowati Sondak, kolom 6 Rabu 28 April 2021, keluarga Gumolung Sualang, kolom 9 Rabu 28 April 2021,
keluarga Winerungan Kindangen, kolom 10 Rabu 28 April 2021, keluarga Maramis Mambu, kolom 11 Rabu tanggal 28 April 2021, pada keluarga Karundeng Lengkong, kolom 15 hari Sabtu tanggal Sabtu Mei 2021, keluarga Manengkei Tabolong. Dan untuk kolom 17 pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pada keluarga Sondak Maramis. Demikian warta jemaat di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Minggu ini kami diperkenankan oleh-Mu untuk beribadah. Kami percaya iman kami bertumbuh ketika kami beribadah. Kehidupan kami kuat ketika kami beribadah. Dan ada sukacita, ada kebahagiaan. Bahkan kami yang ada di rumah-Mu ini, bahkan ada anggota jemaat yang ada di rumah, mereka masing-masing Tuhan berkati. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati bisnis, berkati apapun yang boleh kami lakukan. Karena dengan berkat-Mu kami hidup, dengan berkat-Mu kami percaya Engkau Tuhan mengasihi kami, Engkau melindungi kami, Engkau menguatkan kami, terlebih kekuatan kesehatan Engkau selalu nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan luar biasa ketika jemaat-Mu di hari Minggu ini datang dalam syukur sukacita kepadamu. Dan kiranya Engkau selalu mengajar kami untuk tetap ada, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau selalu memotivasi kami dengan anugerah-Mu, dengan kekuatan-Mu, untuk kami senang untuk beribadah, bahagia untuk beribadah. Karena dengan beribadah kami boleh menikmati kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Karena Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu, telah memberikan nyawanya untuk kami, telah menderita untuk kami. Tuhan Yesus Putra-Mu telah bangkit bagi kami. Dan biarlah pengorbanannya dan kebangkitannya memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami meyakininya, untuk kami mengimaninya, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat hidup kami dan memberikan jaminan kami untuk selamat. Berkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, mereka yang dalam berusaha keluar dari sakit mereka, bahkan mereka yang dalam pemulihan kesehatan, baik mereka yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit. Bapak Christopher Mamuko, Bapak Venco Watania, Ibu Yanis Budiman, Alfiana Wenas, Bapak Yan Rumambi, Bapak Lukas Kanaitan, Saudara Jefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Ibu Andreta Siwi, Bapak Yosis Parauba, Bapak John Polar, Bapak Tommy Paulus, Bapak Wanda Koago, Bapak Romnus Yakobs, Adik Devina Diba, Ibu Silvani Lolowang, Adeline Runtu, Stefan Lumi, Ibu Seska Nimot, Bapak Daud Iring, Ibu Neti Manugan, Ibu Agnes Maitulung, Bapak Celsius Manumpil, Agnes Tahulending, Oma Isyarambi, Ibu Stin Sumampo, Oma Beatrix Papenta, Yafet Tempo Buka, Ibu Yuliana Muaya, Bapak Hendrik Solang, orang tua keluarga Worotikan Sumarau, Bapak Prekli Kanuna. Mereka bergumul dalam iman denganmu Tuhan. Mereka bergantung mengandalkan Engkau Tuhan, dan mereka tetap mengimani. Di tengah pergumulan sakit mereka, mereka sungguh ada dalam iman percaya kepadamu. Dan kami menopang dalam doa, kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan mereka, kiranya Engkau Tuhan memulihkan mereka, kiranya Engkau Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengucap syukur karena berkat keluarga Manugan On, NN dan NN kolom 9 Buah Sulung. Kau memberkati mereka dan mereka menyatakan syukur lewat berkat-Mu itu. Kami berdoa bagi pribadi dan keluarga memberikan sampul persembahan persepuluhan NN kolom 8, NN kolom 9, keluarga Tangel dan Sareng,
NN kolom 12, Rosita Mamengko. Berkati hidup mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Mereka dengan setia memberikan persembahan persepuluhan, karena apa yang mereka beri itu adalah hakmu Tuhan yang ada di berkat-Mu. Dan kiranya keluarga-keluarga pribadi ini diberkati. Bahkan sampul HUT pribadi Mariska Moko Ago HUT ke-11, Bapak Arifan Katanggung HUT ke-32, Reinhard Kawengian HUT ke-11, Bapak Farid Tumiwa 49 tahun, Ibu Osiana Tangko 76 tahun, Ibu Verawati Sendo 43 tahun, Kevin Sidete 24 tahun, dan sampul HUT pernikahan keluarga Tahkendangen Salawati yang ke-24 tahun. Pribadi dan keluarga menyatakan syukur untuk berkat umur yang Kau berikan, dan kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan kemampuan untuk mereka memberi yang terbaik dengan apa yang paling baik yang Kau berikan bagi mereka. Berkati badan pekerja, berkati komisi-komisi kerja, berkati ketua lansia, berkati ketua BPPJ, berkati penasihat majelis jemaat, panitia pembangunan, berkati mereka yang memberi diri termasuk Panji Yosua, tim multimedia, berkati panitia pemilihan pelayan khusus, dan kiranya kepelayanan dapat dijalankan. Berkati kostor dan pegawai, berkati para pendeta dan keluarga. Kiranya kami ada dalam tanggung jawab untuk melayani Engkau dalam kekuatan dan kemampuan yang Kau berikan, memuji membesarkan nama-Mu. Berkati anak-anak kami, pemuda remaja, anak sekolah minggu, kuliah mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka. Dan kami percaya Engkau menyertai juga orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kehidupan mereka. Sertai kami Tuhan ketika kami pulang. Inilah doa syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri. Sampaikanlah salam kepada semua orang, terutama mereka yang sakit lanjut usia dan yang dalam berbagai pergumulan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Saudara-saudara, mari berdoa. Hanya dengan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga persekutuan ibadah di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Oleh karena itu bersyukurlah kami kepadamu dan bermohon, diberkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologi dalam tugas pekerjaan pelayanannya. Diberkatilah Bapa bersama dengan keluarganya. Diberkatilah kami semua perangkat pelayanan yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang telah tercipta di saat ini. Dan biar kiranya ada damai sejahtera yang boleh terus kami nikmati bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Inilah kami yang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan membawa kehidupan kami di sepanjang minggu berjalan ini ada dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan bersyukur. Amin. Disilakan duduk untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.